Aku lihat mercusuar ini waktu liburan ke Anyer. Rasanya ada yang menarik dari mercusuar tua ini, tapi aku belum tahu sejarahnya. Pak, motor Bapak kok dirawat banget, sudah kayak barang antik. Benda antik itu justru harus dijaga, karena kalau tidak dijaga, hilang begitu saja sejarahnya. Dan banyak cerita di balik benda antik ini. Tapi aku kayaknya kepikiran buat cari tahu mercusuar di Anyer lebih dalam deh, Pak. Kalau ada yang menarik perhatianmu, kau kejar. Siapa tahu di situ ada pelajaran di baliknya. Selamat siang, Bapak. Iya, selamat siang. Saya Fajar. Kebetulan saya punya rasa keingintahuan mengenai mercusuar ini. Iya. Kalau boleh tahu, dengan Bapak siapa saya berbicara? Saya juga Purwosidik, penyelam mercusuar di Cikoneng. Pak, apa benar menara mercusuar ini dibangun pada zaman Belanda? Iya, betul. Ini dibangun pada masa kolonial Belanda, Raja Willem III. Kayaknya menarik tuh. Iya. Apa boleh saya tahu lebih dalam mengenai mercusuar ini? Oke, boleh. Kita sambil jalan kecil aja ya, kita ceritakannya. Siap. Jadi pada masa kolonial Belanda, Raja Willem III membangun banyak menara suar di wilayah Nusantara ini ya. Proyek awal menara suarnya berawal dari Pulau Beras yang ada di Sabang, Aceh, kemudian menjalar hingga seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya ya menara suar Cikoneng ini, yang di Anyer ini gitu. Nah, menara suar Cikoneng ini dibangun pada tahun 1885 setelah meletusnya Gunung Krakatau pada tahun 1883. Menara suar Cikoneng ini mempunyai ketinggian 60 meter dan anak tangga 220 anak tangga dan 18 lantai. Memiliki 18 lantai. Oh, seperti itu, Pak. Ya, jadi menara suar lama yang terbuat dari batu hancur karena bencana alam itu. Pada pondasi menara lama itulah Gubernur Jenderal Herman Willem memulai proyek pembangunan Jalan Raya Anyer Penarukan sejauh lebih dari 1000 km di sepanjang pantai utara Jawa. Dan menara suar ini dibangun oleh LG Entertainment Co, sebuah perusahaan konstruksi menara suar yang bermarkas di Gravenhage, Belanda. Dan menara suar Cikoneng sekarang dikelola oleh Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priuk, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Menara suar ini juga dijaga oleh penjaga menara suar, dibantu oleh teknisi menara suar yang secara teknis dibina oleh Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priuk. Dan untuk fungsinya untuk menara suar ini ya untuk tanda daratan, tanda haluan kapal gitu untuk berlabuh. Nah, itu salah satunya itu. Menara Cikoneng bukan hanya menarik karena nilai sejarahnya, tetapi juga menjadi destinasi wisata yang sangat menarik. Lokasinya yang sangat dekat dengan pemukiman warga membuatnya mudah dijangkau. Bahkan lebih mudah diakses dibandingkan mercusuar lain yang biasanya berada di tengah pulau. Dengan pemandangan yang indah dan aksesibilitas yang praktis,
Menara Cikoneng adalah pilihan yang tepat untuk wisatawan yang ingin menikmati sejarah dan keindahan alam sekaligus. Menara Cikoneng adalah pilihan yang tepat untuk wisatawan yang ingin menikmati sejarah dan keindahan alam sekaligus. Baik Pak, sebelumnya terima kasih banget udah ngejelasin mengenai Mercusuar Cikoneng ini. Karena sebelumnya saya selalu penasaran apa sih yang ada di balik Menara Mercusuar Cikoneng ini. Tapi setelah Bapak jelasin semua, saya jadi bisa lebih menghargai sejarah dan saya bakal terus mempelajari sejarah. Iya, tentu ini sejarah ini ada dan harus dipelajari, tidak boleh hilang begitu saja Betul, gitu. saya Iya. setuju kalau itu. Betul.